Meskipun mereka hidup, tumbuh, berkembang, mereka dianggap sebagai benda mati. Ya teman-teman, привет, всем apa kabar? Как дела? Semoga semua sehat-sehat, baik-baik. Kita kali ini akan belajar bahasa Rusia yang sangat penting, yaitu tentang kata benda. Kata benda dalam bahasa Rusia dibagi menjadi dua kategori besar. Kategori besar yang pertama yaitu живые, yang diwakili oleh pertanyaan кто. Живые ini dalam bahasa Rusia juga bisa disebut sebagai одушевленные существительные. Apa itu? Dari kata, kalau kita artikan satu-satu secara harfiah, dari kata duša, одушевленные artinya yang punya duša, yang punya jiwa, atau dianggap seperti manusia. Dan yang kedua, неодушевленные существительные, atau kata benda mati, atau kata benda yang diwakili oleh pertanyaan yaitu что, atau dalam bahasa Indonesianya apa. Одушевленные существительные atau kata benda hidup dalam bahasa Rusia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah лица atau orang atau person, yaitu misalnya contohnya человек, paling gampang ya, человек itu manusia. Contoh yang kedua adalah misalnya профессор. Profesor itu profesor atau guru. Atau contoh ketiga misalnya secara simpel saya bisa katakan aktrisa. Aktrisa itu artis perempuan gitu, dan lain sebagainya. Semua yang terkait dengan manusia. Mama, papa, brat, sestra, тётя, дядя, дедушка, бабушка, itu semua masuk dalam лица atau kata benda hidup yang diwakili oleh manusia atau person atau лицо. Ya. Nah, yang kedua tetap masih dalam kategori одушевленные yang dianggap sebagai manusia atau seperti маnusia. Yang kedua adalah животные. Животные atau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai hewan. Hewan juga dianggap sebagai manusia atau одушевленные существительные. Misalnya tiger atau harimau, atau dia singa, atau кролик. Misalnya кролик itu kelinci, atau misalnya kот, kucing jantan, kошка, kucing betina, atau misalnya курица, ayam betina, atau misalnya pituh itu ayam pejantan atau ayam jago begitu ya. Itu semua meskipun adalah hewan tetap dalam bahasa Rusia dianggap sebagai кто. Ingat ya, кто. Jadi kalau ada hewan di depan, orang Rusia akan bertanya кто это? Pertanyaan yang benar adalah memang кто это? Siapa itu? Dan kita harus menjawab это курица atau это кошка dan lain sebagainya. Ini yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Rusia. Dalam bahasa Rusia, hewan juga dianggap sebagai manusia yang punya jiwa dan lain sebagainya. Nah, kategori yang kedua adalah неодушевленные существительные. Неодушевленные существительные atau kata benda yang tidak punya jiwa itu dibagi menjadi dua juga. Pertanyaannya adalah что. Apa ini? Dua ini. Yang pertama adalah растения. Растения itu diterjemahkan sebagai tumbuhan. Misalnya trava, rumput-rumputan, atau дерево, ya, дерево. Meskipun mereka hidup, mereka bertumbuh, tapi mereka dianggap dalam bahasa Rusia sebagai неодушевленные. Hati-hati ya. Meskipun mereka hidup, tumbuh, berkembang, mereka dianggap sebagai benda mati. Yang kedua, masih dalam kategori неодушевленные существительные, itu misalnya kata benda yang mewakili предметы atau benda-benda seperti misalnya карандаш pensil, atau ручка pulpen, atau чемодан, tulisannya чемодан, itu tas koper, atau misalnya веер, kipas ini ya, kipas apa sih yang kayak kipas gitulah, itu веер ya, bisa juga kayak kipas yang lipat atau kipas apapun, itu веер. Одушевленные существительные yaitu diwakili oleh лица dan животные, hewan. Hewan juga dianggap sebagai одушевленные atau кто, atau siapa. Ada juga неодушевленные, yaitu yang masuk di dalamnya предметы atau benda-benda apapun, dan растения. Meskipun mereka hidup, растения, tumbuhan, mereka dianggap sebagai неодушевленные существительные atau kata benda mati. Yang kata pertanyaannya adalah что. Nah, dalam bahasa Rusia juga dikenal
rod susis vicelnih atau jenis kelamin kata benda. Ada 3 jenis kelamin kata benda, yaitu maskulin, feminin, dan neutrum yang kita ketahui. Dalam bahasa Rusia, muskoi rod atau maskulin, muskoi itu lelaki, rod jenis kelamin, женский rod ya, jenis kelamin perempuan atau wanita, dan yang terakhir neutrum adalah средний rod, itu dia biasanya di tengah. Jadi harusnya saya bilangnya tadi muskoi rod, средний rod dari kata средний atau tengah, dan женский rod. Seperti apa muskoi rod, средний rod, dan женский rod? Ikutin video selanjutnya dari video ini. Пока-пока.